Oke, kalau untuk HO yang dia bilang nggak ada budget nih, lagi banyak pengeluaran. Nah, kamu bilang seperti ini. Oh ya, kebetulan nih kemarin aku lagi ada ikut seminar. Pengen tanya pendapat kamu juga nih untuk pengeluaran nih. Nah, jadi kita kan punya income ya. Nah, income ini tuh pasti dipakai untuk pengeluaran kan. Nah, pengeluaran kita itu cost-nya ada apa aja sih? Kalau menurut kamu? Nah, nanti kita catetin yang dia sebutin apa aja. Misal dia bilang biaya pendidikan anak nih. Oke, biaya pendidikan anak kamu kira-kira berapa? Isi nih, sekian juta. Terus ada apa lagi? Misal cicilan rumah atau cicilan mobil. Oke, sekian juta. Uang makan, hiburan, internet, jalan-jalan. Kira-kira berapa nih? Sekian juta kan. Bensin, tol, uang transport. Perkiraan berapa sebulan? Segini. Habis itu listrik, air, gaji pembantu, kira-kira berapa. Terus ada kos apa lagi nih untuk kamu sebulan, kira-kira apa lagi. Nanti kamu catetin nih semua yang dia bilang. Ini nih aku lagi punya pengeluaran ini. Oke, nah jadi dari total semua angka ini kamu hitung. Oke, berarti minimum kamu punya income sekian juta nih per bulan. Untuk kos kamu kan setiap bulan segini kan. Nah, kita tahu ya ada yang namanya resiko kehidupan. Nah, waktu kemarin nih, contoh pas COVID kemarin, kamu kena dampak gak sih? Kita tanya ke dia. Habis itu nanti kalau dia bilang nggak kena sih, oh sama aku juga kemarin nggak kena COVID. Nah, tapi kamu tahu nggak, waktu kemarin itu banyak loh yang kena dampak secara finansial. Ada yang dipotongnya 10%, tapi kalau untuk 10% mah setuju ya, kalau kita pasti bisa nyesuaiin sih kalau dari pengeluaran ini. Kalau kamu setuju nggak kalau income turun 10% tuh kita masih bisa nyesuaiin? Kita harus bisa dapat kata-kata dia, iya setuju kalau 10% itu masih bisa kita sesuaikan lah, tidak terdampak. Nah, terus bagaimana kalau turunnya sampai 50%? Ada loh yang di-cut-nya sampai 50%. Nah, mana nih yang mau dikorbankan nih kalau turunnya sampai 50%? Kalau kamu yang mana nih yang kira-kira yang dikorbankan? Misalnya yang mana. Oke, kita dengerin aja, kita setuju gitu kan. Nah, tahu gak sih, ada yang namanya sakit kritis atau tutup usia. Itu adalah resiko kehidupan selain contoh COVID yang tadi. Nah, apabila nih kita kena sakit kritis atau tutup usia, maka income kita itu hilang 100% kan. Nah, lalu bagaimana? Siapa yang bayar kos-kos tersebut gitu? Sedangkan keluarga kita kan tetap hidup, mereka tetap perlu untuk biaya-biaya tersebut kan. Nah, program kita Repro ini hanya perlu 10% dari income. Yang tadi kan kita setuju ya, kalau 10% dari income mah kita masih bisa menyesuaikan gitu. Nah, 10% ini kita proteksi semua kos tersebut. Kos-kos yang tadi ini nih, semua ini tuh terproteksi hanya dengan 10% income tersebut. Nah, jadi program Repro ini proteksi uang besar untuk uang kecil. Nah, habis jelasin ini, kamu hening dulu berapa detik, 3 detik. Habis itu kamu trial closing. Setiap kalau misalnya kita jelasin HO, terakhirnya kita harus trial closing. Nah, habis jelasin ini kamu bilang ke dia, nah, aku lihat kan kamu tipe sayang keluarga. Nah, perhitungan ini tuh hanya 10% dari income total kamu. Nah, boleh nih kita prosesin di sini. Kita lengkapin aja dulu data-datanya, nanti aku bantu submitin. Nanti untuk kekurangan data dan lain-lainnya aku akan infokan lebih lanjut. Pokoknya kita minta tanda tangannya, kita trial closing. Selalu setiap ngadepin handling objection, ujung-ujungnya setelah jelasin kita trial closing. Boleh ya tanda tangan di sini kalau sudah setuju gitu. Pokoknya kita tetap trial closing. Oke? Good luck.